Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima alamtana wa zidna ilma. Kaifa halukum anak-anakku semua, siswa kelas 4A dan 4B rahimakumullah. Moga dalam keadaan sehat dan terus semangat untuk belajar. Pada kesempatan kali ini di pembelajaran Quran Hadis, kita akan atau masih akan mempelajari KD 3.2, yaitu memahami ilmu tajwid, tanda baca dalam Al-Quran, isti'adzah, dan basmalah. Nah, dulu di pertemuan sebelumnya kita pernah mempelajari ilmu tajwid ya. Sambil simak buku kalian halaman 10 ya. Ya, halaman 10. Nah, halaman 9 dulu ya. Nah, makharijul huruf. Makharijul huruf yaitu tempat-tempat keluarnya huruf. Makharij itu merupakan jamak dari makhraj. Ya. Jamak dari makhraj. Ya. Kalau makharijul berarti tempat-tempat keluarnya huruf, ya, tempat-tempat keluarnya huruf. Nah, di dalam secara umum makharijul huruf terbagi menjadi 5, yaitu ada al-jawf, kemudian al-halq, al-lisan, asy-syaffatan, dan al-khayshum, ya. Jadi makharijul huruf terbagi menjadi 5 ini. Nah, namun di pembelajaran kali ini kita tidak membahas secara lengkap ya. Biasanya sudah diajarkan di tahsin, ya, di tahsin. Kita akan bahas secara singkat. Ya. Al-jawf. Yang pertama ada al-jawf. Apa itu al-jawf? Al-jawf merupakan rongga mulut dan rongga tenggorokan. Nah, al-jawf ini mudahnya mad, ya, mad a i u, ya, mad a i u, ya. Semua bacaan di dalam Al-Qur'an pasti pakai al-jawf, ya, pakai al-jawf, ya. Sebagaimana contoh di surat Al-Hud itu ada satu yang digabungkan 3 ini, yaitu nuhiha. Nah, itu al-jawf, ketiga-tiganya ada di bacaan itu. Nah, al-jawf ya. Kemudian yang kedua adalah al-halq. Al-halq itu tenggorokan. Nah, al-halq itu tenggorokan. Di dalam al-halq itu dibagi lagi menjadi 3 tempat keluarnya hurufnya, ya. Ada tenggorokan bawah, ya, ada tenggorokan atas dan tenggorokan tengah. Nah, tenggorokan itu ada tempat-tempat keluarnya huruf. Nah, tenggorokan bawah itu a sama h, ya. A sama h. Nah, kemudian tenggorokan tengah atau wasatul halq itu ada ha dan a. Ya, ha dan a. Kemudian tenggorokan atas, ya, paling itu ya, ada kho dan go. Kho dan go, ya. Ghairil. Ya, itu al-halq. Al-halq dibagi menjadi 3, atas, tengah, dan bawah. Ya, yang paling bawah itu ya, seperti di gambar. Kemudian ada alisan, ya, alisan atau lidah. Jadi tempat keluarnya huruf ini melalui lidah-lidah, ya. Dari huruf qaf sampai huruf dha, paling depan, ya, paling ujung di ujung lidah, ya, itu dha, ya. Ya, sambil kalian menyimak halaman 10 sampai 11 ya. Ya, 10 sampai 11. Nah, di al-halq di alisan, nah, atau lidah itu ada banyak sekali ya tempat keluarnya huruf, ya. Tuh ada berapa itu? Ada 3 ya. 1 2 3 4 5 6. Ya, ada 18 huruf. Ada 18 huruf keluar dari alisan atau lidah, ya. Kita mulai ya. Kita mulai dari huruf qaf, ya. Seperti di halaman 10, huruf qaf itu lidah paling bawah menempel pada langit-langit. Jadi yang paling belakang ya. Ko ya. Atau ini ada qalqalahnya ya. Ko. Kemudian yang lidah paling bawah di atas ko sedikit, itu ka ya. Ka. Ada sifat hamznya. Ka ya. Jadi pangkal lidah paling belakang. Jadi lidah yang paling belakang itu menempel langit-langit ya. Langit-langit bagian daging ya. Yang sedikit
di atas ya setelah huruf qaf ya. Gimana cara bacanya? Ini harus diulang-ulang. Kemudian ada lagi ja, sya, ya. Ja, sya, ya. Nah, ini lidah bagian tengah ditempelkan pada langit-langit bagian atas. Nah, lidah bagian tengah pada posisi langit-langit bagian atas. Itu ada ja, sya, ya. Ya, jadi lidah kalian ditempelkan di langit-langit ya, yang bagian tengah ya, bukan paling belakang, bukan paling depan, tapi di tengah-tengah. Kemudian sampingnya halaman 11 itu ada bo ya, ada do sama la. Nah, kalau huruf bo ini pengucapannya paling sulit ya di dalam makhorijul huruf ya, makhorijul huruf. Yaitu salah satu tepi lidah sebelah kanan atau kiri. Nah, boleh kanan, boleh kiri, boleh keduanya menempel dengan gigi geraham dan langit-langit. Nah, boleh milih kiri atau kanan atau kedua-duanya ya. Dan ini memang bacaan yang paling sulit. Nah, kemudian la itu tepi lidah menempel dengan gusi atas ya. Jadi ujung dua tepi lidah itu pada di paling belakang ujung lidah ya, menempel pada gusi dari gigi-gigi bagian atas kalian ya. Nah, itu huruf la. Huruf la, mudahnya tepi lidah menempel dengan gusi. La. Nah, gitu ya. Tahu ya gusi ya? Gusi itu yang biasanya buat ngunyah. Nah, itu gusi. Nah, kemudian huruf ro ya, huruf ro dan na ya. Ro itu ada yang tebal, ada yang tipis ya. Kalau yang tebal bisa dilihat itu ya. Punggung lidah menempel dengan gusi atas. Nah, punggung ujung lidah kalian pada posisi gusi ya. Gusi kalian ya. Yang bagian atas. Nah, yang bagian atas. Nah, kemudian ada so ya. Ada so dan ada za sama sa. Nah, ini ada so, ada sa, ada za. Nah, sa, so, za. Nah, ini ujung lidah pada posisi dua gigi seri kalian ya, yang bagian bawah ya, yang bagian bawah ya. Lalu keluarnya dari mana, Ustaz? Nanti keluarnya dari celah-celah gigi seri atas kalian ya, dan bawah. Jadi ada hamesnya gitu. So, za, sa. Misalkan apa itu yang surat An-Nas itu ya? Qul a'udzu birabbin nas. Nah, gitu ya. Nah, Ustaz juga belum terlalu pandai ya dalam mengucapkan makhorijul huruf ini. Kemudian yang halaman 12 ini yang terakhir ya, yang di akhir-akhir ya, di alisan yang akhir-akhir ada to, ta, dan da ya. Nah, ujung lidah dan pangkal kedua gigi seri atas ya. Jadi di ujung lidah, ujung tuh paling depan, dan pangkal kedua gigi seri atas ya. Itu untuk to ya, dal sama ta ya. To, dal sama ta. Kemudian yang terakhir adalah ada za, ada zal, ada sa ya. Ini ujung lidah menempel pada ujung gigi seri atas. Nah, ujung lidah kalian yang lidah paling depan menempel pada ujung gigi seri atas ya. Gigi seri yang mana? Yang depan itu ya. Zo, sa, za. Nah, gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah itu yang 4 itu adalah namanya asyafatan ya. Asyafatan itu masih terbagi menjadi 2, yaitu bibir bawah menempel pada gigi seri atas dan kedua bibir. Nah, bibir bagian bawah menempel pada gigi seri bagian atas ya. Yang ini ya, itu yang di bawah kalian tempelkan gigi seri fa. Nah, kemudian kedua bibir kalian saling bersentuhan. Ada 3, yaitu ma, ba, sama wa. Nah, itu untuk asyafatan ya. Ada fa, kemudian ba, wawu, dan mim.
Nah, itu untuk makharijul huruf ya. Makharijul huruf. Untuk lebih jelasnya harus secara praktek ya, harus praktek ya. Nah, kemudian yang kedua adalah mengenal tanda baca di dalam Al-Qur'an ya. Buka halaman 15 buku kalian. Nah, ini Ustadz screenshotkan ya. Jadi mudah ya insyaallah kalau ini. Jadi mengenal tanda baca di dalam Al-Qur'an, ada fathah, ada kasrah, ada dhammah, ada sukun, ada tasydid, ada mad, ada tanwin. Nah, ya. Fathah ya, itu apa? Ada a ya. A. Bunyinya apa? A. Kalau kasrah itu bunyinya i. Kalau dhammah bunyinya u. Kemudian sukun itu mati. Kemudian tasydid itu ganda, hurufnya ganda ya. Min syarri misalnya. Kemudian mat itu panjang ya, panjang. Kemudian ada tanwin, an, in, un. Dalam tanwin atau harokat ganda itu terdiri dari 3 bagian. Ada fathah tain atau berbunyi an, kemudian kasrah tain atau berbunyi in, atau dhammatain atau un. Nah, mudah ya kalau tanda baca di dalam Al-Qur'an. Nah, kemudian yang terakhir adalah mengenal isti'adah dan basmalah. Isti'adah itu yaitu doa untuk berlindung kepada Allah dari gangguan atau godaan setan ya. Nah, bacaan ini ya dibaca sebelum membaca Al-Qur'an. Ya, ini disunahkan ya. Disunahkan memohon pertolongan kepada Allah untuk berlindung kepada Allah ya dari godaan atau gangguan setan ya. Bunyinya gimana? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, itu. Ya, aku berlindung artinya aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk ya. Kemudian yang kedua adalah basmalah. Basmalah atau bismillahirrahmanirrahim itu dibaca di awal surat ya. Jadi setelah membaca isti'adah ya, kemudian membaca basmalah ya, membaca basmalah. Nah, ingat membaca basmalah hanya di awal surat. Ya, hanya di awal surat ya. Tidak di tengah-tengah. Misalkan kalian sudah membaca Al-Baqarah, sudah sampai ayat 190 misalnya. Enggak perlu diulangi dengan bismillah lagi. Cukup isti'adah langsung baca ya. Jadi basmalah dibaca di awal surat, kecuali apa? Di surat At-Taubah. Kalau di surat At-Taubah itu tidak ada basmalahnya ya, tidak ada basmalahnya. Nah, namun hanya membaca isti'adah aja atau ta'awud ya. Nah, atau ta'awud. Nah, demikian ya dari Ustaz Afif. Untuk pembelajaran kali ini, jadi pekan depan insyaallah kita UH terakhir KD 3.2 dan pekan selanjutnya lagi PTS ya insyaallah. Nah, demikian dari Ustaz Afif. Wallahu taala alam bisawab. Itu sedikit yang bisa Ustaz sampaikan terkait makharijul huruf tadi. Perlu dengan guru ya, perlu dengan guru yang lebih kompeten ya, dan perlu pengulangan yang mesti dilakukan supaya apa? Supaya benar-benar pengucapannya bisa lebih baik lagi. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.